Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Lifar dengan NIM 670320409 dari D3K 4401. Di sini saya akan mengerjakan tugas modul 1 SAP Logon, yang dimana sebelumnya saya sudah memberikan cara instalasi SAP Logon 7.6 di Windows 10. Lanjut saja, kita masuk ke dalam modul 1, yaitu navigation pada SAP. Di sini di pengamatan kita diminta untuk membuat logo entry dan logon ke sistem SAP-nya. Sebelum itu kita masuk ke modul SAP 01 terlebih dahulu pada halaman 226 sampai dengan 210. Di sini kita langsung masuk ke modul SAP 01 yang dimana di sini sudah masuk ke dalam halaman 26 sampai 210. Di sini pertama yaitu adalah membuat logo entry. Lalu yang kedua yaitu membuat mengaksesnya ke dalam SAP. Di sini kita akan mengerjakan tab 1 terlebih dahulu. Kita akan melogon dulu dari tab 1 nomor 1. Lalu untuk yang tab 1 nomor 2 yaitu mengubah password. Karena di sini saya sudah memiliki SAP-nya, maka saya akan langsung membukanya. Tampilannya akan seperti ini. Setelah kita membuat connection-nya, karena saya sudah membuatnya di awal, kita bisa membukanya dengan langsung double klik. Lalu kita akan diarahkan ke new tab seperti ini. Di sini kita akan memasukkan nama usernya, lalu password, dan kliennya. Klien di sini kita masukkan terlebih dahulu. Lalu usernya, user saya. Dan untuk passwordnya yaitu setelah itu kita akan langsung enter untuk login, lalu di sini kita akan membuat password baru untuk bisa login ke SAP-nya. Ini kita membuat new password agar yang mengetahui hanya kita saja, orang lain tidak tahu. Di sini saya langsung melakukan pemberian password yang baru, new password.
Lalu repeat passwordnya. Lalu kita akan langsung checklist. Di sini berarti passwordnya sudah masuk dan kita bisa langsung login untuk masuk ke dalam SAP. Jika sudah, maka kita akan lanjut ke dalam task 2 yang dimana kita akan menampilkan pesan error pada jendela pop-up yang dimana yang pertama adalah memilih customizing of local layout, lalu option tabs, lalu close dialog box at success message, dialog box at warning message, dialog box at error message, lalu choose OK. Nah, kita akan melakukannya. Lalu kita akan langsung masuk ke dalam SAP logonya yang tadi kita double klik, lalu akan muncul seperti ini, lalu masukkan kliennya 925, lalu username kita yaitu AP01A strip 31, yaitu langsung masukkan password yang dimana sudah kita bikin dengan teliti. Lalu enter. Lalu di sini kita akan memilih menu more. Kita masuk ke option, lalu kita masuk ke option design, lalu masuk ke notification, lalu checklist sesuai mode yaitu dialog. Lalu show warning message in dialog box, lalu show error message in the dialog box. Lalu kita klik OK. Setelah itu tanda taksum 2 itu mengganti atau mengubah format atau tampilan dari tanggalnya. Kita bisa melihat di dalam modul SAP 01. Dari menu bar kita akan choose system I, lalu memilih default text, lalu mengkonfirm format. Kita bisa langsung masuk ke dalam SAP. Kita masuk ke dalam sistem, lalu kita ke user profile, lalu ke own data. Lalu di sini ada title, last name, first name, academic title, dan yang lain-lainnya.
Jadi kita tidak memakai ini. Kita akan melakukan bagian di default-nya saja. Sini style menunya dikosongkan, lalu di sini sudah benar karena 2 angka di belakang koma. Dan date formatnya yaitu dimulai dari day, month, dan year. Jika ingin mengganti bisa disesuaikan. Untuk time formatnya bisa kita pilih paling atas, itu 24 hours format. Lalu kita akan langsung menekan tombol save. Ini kita sudah. Oke. Lalu di sini ada melakukan di sini yang ke lalu kita akan menampilkan technical name-nya yang di SAP menu, yaitu di dalam extract, setting, lalu choose display technical name. Extract, setting, choose display technical name. Extract, setting, lalu choose display technical name. Lalu kita sudah klik OK. Lalu kita akan lanjut ke dalam exercise 22, yang dimana kita membuka SAP modul 1 pada halaman 220 sampai dengan 224. Ini kita bisa lihat di mana kita bisa membuka distribusi. Kita membuka transaction bagian logistik. Buka logistik, sales and distribution, lalu buka sales, dan buka order. Nanti akan seperti ini transaksinya. Sini kita akan langsung diarahkan ke dalam logistik. Lalu ke mana? Distribution. Di sales and distribution. Lalu kita masuk ke dalam sales. Lalu kita akan masuk ke dalam order. Maka akan muncul FI 001 create, FA02 change, FA03 display, BA V1 garis miring TSMA create using part load pick order. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam sini, di mana kita akan membuka accounting, financial accounting, journal ledger, lalu posting.
Lalu ke posting. Lalu buka dokumen entry. Lalu di sini banyak isinya. Yang sebanyak 12 yang ada di dokumen entry. Lalu selanjutnya kita akan membuka modul. Kita akan masuk ke dalam task 2. Sini kita menggunakan transaction code yang tersedia dalam SAP. Yang dimana apa itu SO3, SM04, slice NSM04, dan slice NEND. Lalu kita bisa buka SAP-nya. Kita bagian ini SO3. Lalu di sini akan muncul maintain user profile. Untuk kembali ke menu selanjutnya, kita bisa melakukan exit, atau kita akan slice N, lalu enter, dan akan kembali seperti ini. Lalu kita akan melakukan SN04. Di sini terdapat logon list of server networker. Lalu kita di mana ini adalah server yang di SAP kita. Lalu slice N. Lalu ada slice NSM, slice NSM04. Di sini hasilnya sama seperti yang tadi SM04, yaitu logon list of server. Kita express ini lagi untuk kembali. Yang terakhir adalah slice NEND. Lalu di sini akan muncul pop-up logo, yaitu unsaved data will be lost. Do you want to log off? Jika kamu tidak menyimpan datanya, kamu akan kehilangan data. Apakah kamu ingin log off? Di sini perintahnya yaitu apakah kita akan melakukan log off. Jika iya, maka data kita akan hilang. Jika tidak, maka data tetap akan tersimpan. Di sini kita memilih untuk tidak melakukan log off. Lalu jika sudah, kita akan masuk ke dalam modulnya lagi, yaitu navigasi menggunakan role based menu user. Sini kita akan melihat siapa saja yang login dalam sistem SAP ini dengan tidak menggunakan transaction code. Sini kita akan memilih tools, destination, monitor, system, monitoring, dan user overview. Kita akan masuk ke SAP.
kita akan memilih tools, kita akan memilih administration, kita akan memilih yang monitor. Setelah itu kita akan memilih sistem monitoring. Nah, di sini kita akan memilih SM64 User Overview. Kita akan membukanya SM64, double klik, dan akan munculnya seperti ini. Dan untuk itu, kita akan lanjut ke nomor 3. Navigasi menggunakan menu bar. Kita akan bisa melihat user list-nya dengan di menu bar. Di sini akan menampilkan sistem statusnya. Kita akan tahu apa saja yang ada di sini. Untuk nomor 4 adalah kita menggunakan transaction code, yang dimana kita menggunakan SM04. Lalu kita akan membuka langsung saja SM04. Tampilan akan seperti ini. Lalu kita exit. Lalu kita akan masuk ke dalam exercise 23. Di sini untuk membuka halaman 225 sampai 227 pada modul SAP 01. Di sini dapat pengamatannya, yaitu membuat favorit untuk link ke transaksi posting, income payment, in account receivable menggunakan menu bar. Membuat favorit untuk link ke transaksi posting, income payment, in account receivable menggunakan menu bar, lalu membuat favorit untuk link ke transaksi display customer centrally in sales and distribution menggunakan icon add to favorite. Lalu ketiga, membuat favorit untuk link ke transaksi maintain master data in human resource menggunakan klik kanan. Dan untuk menunya di sini kita akan masuk ke dalam ini. Di sini kita akan membuka accounting, financial accounting, accounting receivable, lalu dokumen entry. Kita tidak boleh mendouble klik. Kita akan menggunakan menu bar pada favorit yang ini. Klik kanan, kita pilih insert. Kita akan masukkan transaksi network-nya, yaitu F28. Enter.
Di sini sudah masuk dalam favoritnya. Jadi kita bisa masuk ke dalam accounting. Lalu general ledger. Financial accounting. Receivable. Entry. Account receivable. Lalu ke dokumen entry. Terdapat upcoming payment. Kita akan sama. Lalu kita akan menambahkan favorit dengan cara mengklik add icon to favorit, yang dimana caranya akan langsung ke dalam akan muncul position business partner. Kita pilih customer. And state. Pada bagian 3 menambahkan menu favorit dengan cara mengambil kanan. Kita memilih human research. Lalu kita memilih personal management, administration. Lalu kita pilih yang HM master data. Lalu kita akan pilih yang PA 30 maintain. Kita ke kanan. Lalu kita pilih F to favorit. Lalu akan langsung masuk ke dalam bagian favorit. Lalu kita akan masuk ke dalam exercise 4. Exercise 24. Di sini kita akan buka halaman 232 sampai dengan 234 pada modul SAP 01. Langsung mencoba SAP-nya. Kita pilih logistik. Di dalam manajemen kita pilih purchasing. Lalu kita pilih master data. Lalu kita pilih bagian vendor. Lalu kita akses yang sentral. Setelah itu kita akan pilih SK633. Kita buka.
yang terdapat vendor, company code, first organization. Ini kita akan menggunakan F1 untuk mengetahui apa sih fungsi dari F1. Nah, di sini masuk ke dalam processing organization, yang dimana akan menjelaskan apa sih itu processing organization. Lalu ada namanya F4. Ini akan muncul seperti ini, yang membatasi bagaimana si vendor ini. Coba kita start search. Kita bisa lihat banyaknya processing organization tuh kayak gini. Dimana ini ada vendor, ada PO organization, push organization. Nah, exercise-nya sudah sampai di sini, dan kita bisa tahu apa itu fungsi dari F1 dan F4. Jika tidak bisa menekan itu, maka di sini kita bisa membuka www.google.com dengan mematikan parameter ID in SAP. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.